Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Auliatul Faizah dari kelas 7D dengan NIM 167. Di sini saya akan melakukan praktik bimbingan konseling individu dengan kasus anak SD, di mana anak SD tersebut mengalami pemulihan karena status ekonominya yang rendah dengan orang tuanya bekerja sebagai tukang rongsok. Namun di sisi lain anak tersebut sebenarnya mempunyai kelebihan, yaitu mempunyai kecerdasan yang tinggi dan berprestasi di sekolahnya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk Mbak Vina. Makasih Bu. Ini silakan diminum dulu biar nggak haus, biar hausnya hilang. Nanti aja Bu. Nanti dibawa pulang ya. Ya, sekarang gimana Mbak Vina kabarnya? Kurang baik Bu, saya sedih banget Bu. Sedih ya? Kira-kira sedih kenapa ya? Coba ceritakan, apa yang membuat Mbak Vina sedih? Saya merasa minder Bu. Minder ya? Kira-kira kenapa ya? Kok Mbak Vina bisa minder? Teman-teman pada mengejek saya Bu. Mengejek. Coba Mbak Vina bisa contohkan gimana mereka mengejek. Vina anak gembel, Vina anak orang miskin, bapaknya rongsok, kok sekolah di sekolah elit kayak gini. Setiap saya berangkat sekolah pasti selalu diejek. Jadi setiap hari ya? Iya Bu, hampir setiap hari. Oh ya, tampaknya dari apa yang Mbak Vina katakan memang membuat sedih. Ibu juga dapat merasakannya. Sekarang coba Mbak Vina ceritakan teman-teman yang mengejek itu siapa? Nggak mau ya? Kira-kira teman-teman yang mengejek Mbak Vina ada berapa anak? 4 orang Bu. 4 orang. Berarti itu teman-teman sekelas ya? Iya Bu. Teman-teman sekelasnya Mbak Vina jumlahnya ada berapa? 30 Bu. Nah, 30 ya. Oke. Ya. Kenapa ya kira-kira mereka kok bisa mengejek Mbak Vina? Nggak tahu Bu, mungkin karena saya orang gembel, anak orang miskin, anak tukang rongsok, jadi mereka mengejek saya. Berani-beraninya saya sekolah di sekolah elit kayak gini, mungkin kayak gitu Bu. Jadi selama ini ketika ibu perhatikan di kelas, Mbak Vina sedih, Mbak Vina murung, Mbak Vina menyendiri, itu karena Mbak Vina diejek ya sama teman-temannya. Oh iya ya. Jadi selama ini Mbak Vina terlihat murung di kelas karena Mbak Vina sedih, Mbak Vina merasa menyendiri, kemudian murung. Itu karena diejek teman-temannya karena status ekonomi ya? Iya Bu, benar. Ya. Jadi dari yang Mbak Vina ceritakan tadi, kira-kira apa ya rencana Mbak Vina ke depannya untuk menyikapi atau menghadapi masalah tersebut ketika temannya mengejek? Kira-kira Mbak Vina akan gimana ya? Nggak tahu Bu. Nggak tahu ya? Coba ceritakan lagi. Tadi yang mengejek Mbak Vina ada berapa anak? 4 orang. 4 orang. Nah, terus teman-temannya Mbak Vina di kelas ada berapa orang? 30. Nah, 30 dikurangi 4 berapa? 26. Iya, 26 dikurangi Mbak Vina 1 kan 25. Iya. Berarti 25 orang sama 4 orang. Itu lebih banyak mana? 25. Nah, berarti kira-kira yang sayang Mbak Vina lebih banyak atau lebih dikit? Lebih banyak dong Bu. Ya, betul, lebih banyak. Hebat. Tapi Bu, kalau teman-teman ngejek lagi gimana? Aku harus gimana? Mengejek ya. Kira-kira kalau perbuatan mengejek itu perbuatan yang baik atau buruk? Buruk Bu. Nah, buruk, betul. Mbak Vina ingat kan, kalau misalnya Mbak Vina, emang Mbak Vina itu adalah murid yang berprestasi dari awal masuk sampai sekarang. Mbak Vina selalu dapat prestasi yang baik, selalu jadi nomor 1, kebanggaan guru-guru di sini. Terus Mbak Vina bangga nggak kira-kira? Bangga Bu.
Nah, bangga, harus bangga emang. Nah, kira-kira orang tua Mbak Vina bangga nggak ya? Bangga. Nah, oke, benar. Apa yang Mbak Vina katakan adalah benar. Orang tua Mbak Vina itu bangga punya anak Mbak Vina, walaupun mereka kerjanya hanya sebagai tukang rongsok, tapi mereka dapat menyekolahkan Mbak Vina di sekolah ini, di mana sekolah ini adalah sekolah yang favorit. Begitupun sebaliknya, Mbak Vina punya orang tua yang seperti orang tuanya Mbak Vina, bangga kan? Bangga. Nah, benar apa yang Mbak Vina katakan. Orang tua Mbak Vina bangga karena bisa menyekolahkan anaknya di sekolah yang favorit seperti sekarang ini. Terus juga anaknya dapat berprestasi di sekolah ini. Terus selain itu, begitupun sebaliknya, Mbak Vina juga bangga kan punya orang tua seperti orang tuanya Mbak Vina, di mana orang tuanya pekerja keras, kemudian rajin mendoakan Mbak Vina sampai Mbak Vina bisa dapat berprestasi di sekolah ini. Nah, sekarang Ibu mau tanya, kira-kira pekerjaan orang tua Mbak Vina itu halal atau haram ya? Halal, Bu. Nah, benar, pekerjaan orang tua Mbak Vina itu adalah pekerjaan yang halal. Jadi harus bangga walaupun kira-kira itu hanya sebagai tukang rongsok, tetap harus bangga. Nah, sekarang Ibu mau tanya, kira-kira rencana kedepannya Mbak Vina kalau ada teman yang mengejek itu gimana ya? Nggak boleh marah, nggak boleh sedih, harus nggak boleh dibalas dengan ngecek, terus dibalasnya dengan prestasi. Betul, hebat. Berarti kalau ada teman yang mengejek itu nggak boleh membalas, harus sabar, harus ikhlas. Buktikan dengan prestasi bahwa aku ini cuma tukang rongsok, bapaknya tukang rongsok, tapi aku pinter, bisa sekolah di sini. Nah itu, tapi tidak boleh membalas ya. Buktikan, balaskan dengan sebuah prestasi. Benar. Nah, betul. Sekarang apakah ada pertanyaan lagi terkait dari apa yang Mbak Vina ceritakan tadi, atau ada yang ingin ceritakan lagi? Nggak ada, Bu. Terima kasih udah mendengarkan. Iya, sama-sama Mbak Vina. Ibu di sini selalu siap sedia. Kalau Mbak Vina mau cerita apa-apa langsung ke Ibu aja. Ibu pintunya terbuka lebar kapanpun. Kalau Mbak Vina mau cerita, Ibu selalu di sini, selalu siap mendengarkan cerita Mbak Vina. Jadi jangan sungkan-sungkan ya. Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Saya pamit dulu ya, Bu. Iya, Mbak Vina. Nih minumnya di bawah. Makasih, Bu. Ya, hati-hati ya.